Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi, apa kabar? Baik, amin. Ya, mari kita berdoa ya. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh datang ke hadapan-Mu. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan, Allah yang hidup. Kami merayakan kebangkitan-Mu. Engkau Tuhan yang hidup. Kiranya semua lagu yang kami naikkan tadi boleh Engkau nikmati Tuhan. Karena sungguh keluar dari hati kami yang bersyukur kepada Engkau. Dan sebentar Tuhan kami ingin menikmati Engkau. Kami ingin menikmati firman-Mu. Bicaralah di tengah-tengah kami Tuhan. Buat kami mengerti firman-Mu. Terlebih tolong kami supaya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh melihat janji-janji-Mu nyata dalam hidup kami. Terlebih Engkau, kami boleh melihat Tuhan, Engkau Allah yang sungguh-sungguh hidup berjalan bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya katakan amin, amin. Senang sekali saya boleh sampaikan firman Tuhan di tempat ini. Saya berterima kasih buat penatua di tempat ini, Kak Billy, Kak Budi ya, yang sudah beri saya kesempatan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang temanya ini saya pasin ya dengan 2 hari lagi kan orang-orang Chinese ini merayakan Xinjia, Imlek ya. Nah, waktu saya lihat-lihat ternyata itu tahun kuda, ya, kuda api. Ya. Jadi saya pilih tema ini ya. Andalkan kuda atau kuasa Tuhan. Ya. Kita kalau anak-anak Tuhan pasti andalkan kuasa Tuhan, pasti ya. Tapi prakteknya saya kan melayani di Mandarin ya, Mandarin service di industri. Jadi karena yang ibadah di Mandarin biasanya yang sudah ABG ya, angkatan babe gue gitu ya. Jadi makanya sering pelayanan ke kedukaan. Sebentar lagi juga nanti habis ini saya ke rumah duka Jelambar gitu ya. Nah, jadi saya sering lihat gitu ya. Terutama waktu lagi tutup peti. Begitu ini orang Kristen nih. Orang Kristen. Jadi di depannya tuh ada salib gitu ya. Jadi biasa kan kedukaan kan ada salib gitu. Kristen ini. Saya menyampaikan firman Tuhan. Jemaat. Begitu selesai mau tutup peti. Begitu tutup peti. Sebagian, enggak semuanya, sebagian langsung balik badan. Kenapa? Apes nanti. Ya, jangan sampai kelihatan tutup peti nanti sial katanya. Ya, di sini enggak ya. Ya, nah ada lagi. Ya, enggak sebagian sih. Ya, walaupun Kristen tetapi tetap aja loh. Di mulutnya ditaruhin mutiara, hidungnya taruhin mutiara gitu ya. Kenapa? Supaya cakep gitu ya? Oh bukan Pak. Ya nanti kalau misalnya ketemu apa istilahnya tuh giamloong katanya. Giamloong itu apa tuh ya? Pokoknya penunggu di neraka gitu ya. Pokoknya di alam maut lah gitu ceritanya. Begitu ketemu mereka nggak marah. Kenapa? Ada mutiara di sini. Disogok pakai mutiara. Ya itu. Kadang-kadang ya kita, tapi bukan cuma orang Chinese aja. Kemarin saya ngobrol sama Pak Asigor ya lagi meeting. Saya tanya kalau orang Batak gimana? Oh iya Pak, ada juga Pak. Loh bukannya Batak Kristen semua? Iya Pak. Tapi tetap aja. Kalau meninggal gitu ya di peti jenazahnya situ tuh. Di jenazahnya itu ditaruh daun sirih. Tapi daun sirihnya juga tajamnya mesti ngadep ke atas. Gak boleh ke bawah. Ya, jadi walaupun kita percaya ya, bahwa Tuhan yang memberkati kita. Tuhan yang menjaga hidup kita. Tetapi begitu kita menghadapi situasi-situasi tertentu. Waktu kita mengalami masalah. Tiba-tiba kita jadi seperti orang yang gak kenal Tuhan. Ya. Tapi kalau Ambon gak begitu ya Pak ya? Hah? Oh begitu juga ya? Saya pikir Ambon semuanya semangat semua sungguh-sungguh gitu. Enggak ya. Nah jadi gitu loh. Ya keadaan orang-orang Kristen. Nah hari ini kita mau lihat ya. Apa kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan bagaimana supaya kita bisa mengandalkan Tuhan dan menikmati
kehadiran Tuhan dan pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Ya, nah kita mau lihat ya firman Tuhan. Nah minggu lalu juga saya ada konseling ya satu teman ya di Abalove. Dia udah cukup lama dari zaman tahun 90-an sudah di Abalove. Ya. Dia join bisnis sama teman-teman di Abalove juga. Sudah lumayan ya sudah melayani lah. Sudah PKS ke atas, PKS, PA gitu ya. Nah tapi waktu mereka join ini ada begitu buka gitu ya bisnisnya, ada doa berkat dan bisnisnya bagus. Tapi begitu bisnisnya bagus, ribut, berantem dan meeting itu sampai gebrak-gebrakan meja. Sampai ada satu yang keluar dari WA grupnya shareholder, bayangin. Nah terus kemudian saya ngobrol sama dia. Saya bilang sama dia, ingat loh, kita ini saudara di dalam Kristus. Waktu kita dibaptis, Bapak Ibu tahu artinya? Salah satu arti baptisan itu adalah waktu kita dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Kita jadi satu loh di dalam Kristus. Dan Bapak Ibu ingat, waktu Paulus ya, menganiaya orang-orang Kristen, di Damsyik waktu Tuhan Yesus menampakkan dirinya berupa terang, apa kata Tuhan Yesus? Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Jadi kalau kita menganiaya, kita ribut ya, membuat saudara kita kepahitan, kita sedang menyakiti Kristus loh. Jadi saya bilang sama dia, kalau kamu dalam keadaan begini, gak boleh loh makan perjamuan kudus. Perjamuan kudus tinggal 3 minggu lagi loh. Cepetan beresin. Kalau kamu makan perjamuan kudus dalam keadaan begini, kamu berdosa kepada Kristus. Tapi gak makan juga perjamuan kudus karena aduh gak berani nanti gue kena kutuk gitu ya. Makan perjamuan kudus, dosa juga. Kenapa? Karena kamu menolak tubuh Kristus. Jadi mau gak mau gimana? Bertobat cepetan, beresin. Datang berdamai sama dia. Ya, oke. Jadi sering ya masalah itu membuat kita sadar. Apakah kita ini benar-benar mengandalkan Tuhan atau kuda? Ya, artinya apa yang diandalkan oleh dunia ya kekuatan, ya jalan pikiran kita ya. Jadi firman Tuhan hari ini mari kita sama-sama baca dari Mazmur 20 ayat yang ke-8 dan 9 ya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Yahweh Tuhan. Allah kita. Mereka orang-orang yang memegahkan kuda atau memegahkan kereta rebah dan jatuh. Tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Amin. Amin. Ya. Ini janji firman Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu Mazmur 20 ini adalah Mazmur ketika Raja Daud akan berperang. Kalau perang itu bukan soal lecet-lecet ya. Soal mati atau hidup. Penting banget. Jadi mereka, Raja Daud dan semua rakyat Israel berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau loh yang kami andalkan. Kami bermegah Tuhan di dalam nama Tuhan. Bukan karena punya kuda yang banyak. Bukan karena punya kereta yang banyak. Bukan karena kami kuat. Bukan. Saya jadi ingat Kopassus. Ya, saya punya teman satu jenderal Kopassus, satu kali saya ke Ambon. Dia merayakan pas hari itu ulang tahun Kopassus. Nah terus dia sampaikan pidato lah ya gitu ya. Dan saya baru tahu Bapak Ibu semboyan Kopassus itu apa? Kami bukan hebat tetapi kami prajurit terlatih. Wow. Ya, kita juga nih, kita kan prajurit Kristus. Kalau kita mau menang dalam peperangan, kita harus terlatih. Apa yang kita latih? Pertama, roh kita harus dilatih. Supaya kita kuat, karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi melawan roh-roh jahat di udara. Saya bilang sama teman saya itu, musuh kamu bukan si anu, ini kita saudara seiman. 2 Korintus 2 ayat 10-11 ingatkan kita. Kalau ada yang sampai kamu harus ampuni, mungkin kamu gak kepahitan. Tapi kalau ada yang harus kamu ampuni, ampuni saudara kamu demi Tuhan.
Supaya apa? Supaya iblis tidak dapat keuntungan. Karena kita tahu apa maksudnya. Ya, jadi jangan kebablasan gitu loh. Kita bisa marah nggak? Bisa. Orang Kristen bisa marah nggak? Bisa. Ya kan? Tetapi kalau kita jatuh dalam dosa, cepat bertobat, jangan keraskan hati. Nah, puji Tuhan ya, teman-teman ya di Abba Love Industry itu akhirnya mereka sadar ya. Mereka mau berdamai dan saya percaya Tuhan akan pulihkan mereka. Nah, jadi Tuhan berfirman bahwa semua alat andalan manusia di duniawi ini apa? Kepintaran, kekayaan. Ya, itu nggak bisa membuat kita ini menang dalam hidup ini. Makanya kita lihat ada orang yang artis Korea, cakep, ganteng, kaya, depresi, bunuh diri. Ya, jadi ganteng tuh nggak cukup. Malah ada yang sampai orang ngomong kalau ketemu dia ngomongnya gini, ini kegantengan tuh orang, kegantengan. Jadi kegantengan juga nggak bisa nolong kita gitu loh. Ya, kekayaan juga. Bapak Ibu kalau tahu ya, di Jerman itu ada orang kaya nomor 5 di Jerman. Namanya Adolf Merkel. Tahun 2007 omset bisnis dia itu 400-an triliun. Ya. Tiba-tiba tahun 2008 saham-saham di Amerika, Eropa itu jeblok. Akibatnya harta dia tinggal 10%. Jadi omset yang dulunya 400-an triliun kira-kira jadi berapa? 40 triliun. Masih banyak gak? Masih. Tapi buat dia itu sudah 90% hilang. Goyang dia. Nah ini mengandalkan kuda ini, mengandalkan kereta. Goyang dia. Loh kalau jalan-jalan keliling dunia masih bisa itu. Beli rumah di Singapura masih bisa itu. Tapi buat dia, waduh tinggal 10%. Bapak Ibu tahu akhirnya. Desember 2008. Dia jalan-jalan, lagi musim salju tuh. Dia jalan-jalan di pinggir kereta, jalan kereta. Begitu kereta lewat dia lompat, ditabrak kereta, mati dia, bunuh diri. Lihat. Ya. Waktu kita mengandalkan kereta, mengandalkan kuda, sebentar kelihatannya oke, tapi belakangan hancur. Di dunia ini kita menderita. Amin? Pasti. Orang kaya juga menderita, orang cakep menderita juga. Orang jelek lebih lagi menderitanya. Susah. Ya kan? Nah, jadi kalau kita semua menderita, pilihannya 2. Mau menderita sendirian atau menderita bersama Kristus. Kalau menderita sendirian, sehebat apapun ketemu jalan buntu. Tapi kalau bersama Kristus selalu ada pertolongan, ada jalan keluar, selalu ada harapan di dalam Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, jadi apa sih ciri-ciri orang yang andalkan Tuhan itu? Nah ini kita mau belajar ya. Kita lihat di dalam ayat yang keempat ya. Mazmur 20 ayat yang keempat. Orang yang mengandalkan Tuhan ini diingat sama Tuhan. Ya. Apa yang diingat Tuhan? Ayat 4. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Selah. Tuhan berkenan kepada persembahan umatnya. Tapi bukan berarti, oh ya kalau gitu kita, ya ada gereja yang kita kalau persembahan, Tuhan ini perpuluhan Tuhan, kami percaya kami akan dapat 100 kali lipat. Nggak mau 30-60, 100 kali lipat. Jodoh, tender berhasil. Rumah kontrakan jadi rumah milik sendiri. Dalam nama Yesus. Apa Tuhan berkenan? Gitu. Umatku binasa karena gak mengenal kebenaran. Itu kayak gitu contohnya. Jangankan sama Tuhan aja. Anak saya nih. Kalau datang sama saya. Papa happy birthday. Nih hadiah buat papa. Tapi aku percaya Pak. Nanti papa beliin aku motor. Papa beliin aku ya kan. Baju baru gini nih. Maksud lu apa sih? Ya enggak?
ilfil kita. Apalagi Tuhan. Pasti ilfil. Nah seperti itu juga. Jadi Tuhan gak selalu berkenan kepada persembahan yang banyak, yang kelihatan orang, wih luar biasa ya persembahannya ya. Enggak, Tuhan lihat hati loh. Hati benar pasti persembahannya benar. Oh kalau gitu Tuhan lihat hati ya. Mau kasih berapapun ya Tuhan lihat hati. Saya memberi ini 10.000, tapi saya sukacita loh Tuhan, sukacita. Bukan itu. Ya, satu kali waktu di seminari ada kan biasa tuh mahasiswa dari luar daerah tuh tinggal di asrama. Ya. Nah dosen saya tuh waktu itu yang ngajar mata kuliah etika Kristen cerita. Dia tuh kepala asrama. Jadi mahasiswa tuh kalau yang kita belajar kan dulu kan kuliah tiap hari ya. Senin sampai Jumat saya kuliah. Pulang kerja dari kantor ke Petamburan kuliah sampai jam 9 setengah 10 malam baru pulang. Nah mereka juga begitu. Tapi mereka bikin tugas sampai jam 1. Tapi jam 5 mesti pagi-pagi bangun. Ikut chapel. Doa pagi. Jadi ada yang ngantuk gitu, kurang tidur gitu ya. Jadi waktu duduk berdoa tuh duduknya selonjoran. Capek. Terus guru saya ya, kepala asrama bilang begini. Kalau berdoa tuh yang benar sikapnya. Yang sopan, hormat sama Tuhan. Ini dasar anak-anak mahasiswa teologi ya. Jadi tahu firman. Aduh Pak, capek Pak. Tuhan lihat hati kok Pak. Tuhan gak lihat saya selonjoran tidur, Tuhan tahu. Saya capek, Tuhan lihat hati saya. Dosen dilawan ya kan. Terus gurunya bilang begini. Justru itu saya kasih tahu kamu. Tuhan tuh lihat hati kamu. Kalau hati kamu benar, sikap kamu pasti benar. Amin. Itu. Sikap kamu gak benar ini tunjukin bahwa hati kamu gak benar. Kamu tahu kamu sedang berhadapan sama siapa. Bayangin kalau di depan kamu nih Pak Prabowo presiden misalnya dulu kan zaman dulu siapa gitu ya. SBY. Misalnya kalau Pak SBY di depan kamu capek kurang tidur atau gak tidur begadang. Tiba-tiba nih kamu lagi ngobrol. Berani kamu begini? Pak SBY capek Pak SBY. Gak mungkin lah. Pasti berdiri hormat tegak betul gak? Apalagi sama Tuhan. Raja di atas segala raja. Pasti kamu akan sikapnya benar. Itu kalau hatinya benar. Kalau hatinya benar, gak mungkin kebaktian main HP. Gak mungkin kebaktian ngantuk. Saya sih gak marah ya kan. Kalau ada yang dengar khotbah ngantuk gak apa-apa. Itu tanda orang sehat ya kan. Orang sehat itu cepat tidur. Memang. Iya kan. Gak tidur, gak bisa tidur itu yang repot itu. Ya kan. Bisa tidur, cepat tidur bagus. Tapi kalau kita tidur waktu khotbah kita kehilangan berkat Tuhan. Kita gak menikmati firman Tuhan. Ya, yang bisa membuat roh kita ini berkemenangan hidup. Jadi jangan tidur ya. Oke. Nah, jadi Yesaya 1 ayat 11-12 katakan begini. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan bukan berarti persembahan sedikit-sedikit aja. Bukan ya. Itu artinya hatinya memang pelit gitu yang gak bener. Nah untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat. Atau mengadakan pertemuan-pertemuan. Ibadah maksudnya. Aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Munafik. Tuhan gak suka. Lebih baik bertobat. Daripada kasih persembahan nyogok Tuhan. Tuhan gak bisa disogok dengan itu. Ya. Setan aja gak mau disogok apalagi Tuhan. Ya, cuma pejabat. Enggak, pejabat yang gak benar maksudnya ya kan. Pejabat yang benar juga pasti gak mau disogok. Nah, jadi korban seperti apa yang berkenan sama Tuhan? Mazmur 51 ayat 19.
Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Hati yang bertobat. Di dalam buku doktrin, Bapak Ibu sudah beli buku doktrin yang kedua. Ya, kita banyak perubahan ya. Ada pengakuan iman GYKT. Ya, dan salah satunya adalah ciri orang yang selamat. Ciri orang yang lahir baru. Nomor 1, bertobat terus menerus. Itu yang benar. Loh, kan udah bertobat Pak? Iya, bertobat prinsip, tadinya hidup buat diri sendiri, sekarang hidup buat Tuhan. Oke, tetapi dalam perjalanannya orang Kristen yang lahir baru akan bertobat terus menerus. Contohnya siapa? Nabi Yesaya. Nabi Yesaya, di Yesaya 6 Bapak Ibu kalau baca. Yesaya melihat langit terbuka. Dan Tuhan duduk di atas tahtanya. Ya, Bapak Ibu kalau di dalam Alkitab, kejadian begini itu cuma dialami oleh 3 orang. 1, Yesaya. 2, Stefanus waktu dirajam. Dia melihat langit terbuka. Oke? Dan Tuhan duduk di atas tahtanya. Siapa lagi? Yohanes di Wahyu. Dia juga melihat yang sama. Nah, orang-orang yang bisa melihat begini itu orang kudus. Orang yang suci hatinya. Iya kan? Tapi bayangkan apa yang Yesaya katakan. Waktu dia lihat itu. Terus kerup, berseru, kudus, kudus, kudus Tuhan semesta alam. Apa kata Yesaya? Haleluya. Luar biasa. Terima kasih Tuhan buat kehormatan yang kau berikan kepadaku. Aku bisa menikmati hadirat-Mu. Enggak. Lalu dia melukis. Ada loh pendeta yang kayak gitu, melukis. Padahal belum melihat itu, cuma melihat rasanya dia berdoa, rasanya dia melihat. Itulah ya hal-hal yang rohani, dia lukis. Terus dia jual. Si Pek Tiao 400-an juta nih. Siapa yang membeli lukisan saya? Waktu saya lukis ini saya ada di dalam hadirat Tuhan. Kalau Bapak Ibu beli lukisan saya, pajang di ruangan tamu. Di ruangan tamu Bapak Ibu akan selalu ada hadirat Tuhan. 400 juta. Ya saya untung gak begitu dia. Kalau begitu dia gak bakalan lihat. Ya kan, kalau punya hati kayak gitu gak bakalan dia lihat hadirat Tuhan yang benar. Apa yang dia katakan? Waktu dia lihat itu. Tahu apa yang dia katakan? Celaka aku, orang yang najis bibir dan aku sudah melihat Allah. Emangnya dia tukang ngomong kotor apa ya saya? Enggak. Ini hamba Tuhan, nabi yang luar biasa Bapak Ibu. Tahu dia akan khotbah dan gagal, nggak ada yang mau bertobat, tapi tetap semangat khotbah. Ini Yesaya. 2, Yeremia. Ini hamba Tuhan yang sejati. Tapi waktu dia lihat hadirat Tuhan, dia sadar. Dia berdosa. Masih ada dosa di dalam hidup dia. Apa? Mulutnya. Mungkin dia berkeluh kesah, bangsa Israel kenapa sih tegar tengkuk. Mungkin itu ya. Mungkin ya saya pikir ya. Nggak mungkin dia ngomong kotor terus. Maksudnya najis bibir itu adalah ngomongan yang tidak memuliakan Tuhan. Dia sering ngomel-ngomel mungkin ya. Karena lihat bangsa Israel yang gak mau bertobat. Gitu. Tapi waktu dia lihat Tuhan, aduh Tuhan. Aku berdosa. Ini. Dan saya alami ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita ribut sama orang, kita ada konflik sama orang. Kita pasti salah. Sekalipun kita benar, tetap salah. Ya, saya pengalaman ribut sama istri saya ya. Memang sih kebanyakan saya yang salah sih biasanya sih. Tapi beberapa kali saya tuh bener loh. Bener. Saya udah buktiin pakai ayat firman Tuhan tuh istri saya gak bisa buktiin. Saya bener semua. Dia salah. Ya kan? Terus dia keluarin senjata terakhir. Nangis. Udah kalau nangis sudah selesai udah. Jangan dilawan lagi kalau udah begitu ya kan. Udahlah saya bilang. Yuk kita berdoa yuk. Tanya sama Tuhan. Siapa salah siapa bener. Udah berdoa. Waktu saya berdoa, saya bilang Tuhan ini istri kayak gini. Tuhan mesti kasih ayat apa lagi Tuhan biar terbuka nih pikirannya. Tahu Tuhan bilang apa? Kamu tuh pemimpin buat keluarga kamu. Kalau orang yang kamu pimpin ini gagal, artinya kamu gagal jadi pemimpin. Waduh Tuhan, salah saya. Selesai berdoa saya minta maaf sama istri saya. Istri saya juga minta maaf sama saya. Sebagai istri gak nunduk sama suami. Lihat. Itu Tuhan. Kalau kita datang ke Tuhan, Tuhan gak ajar kita gosip.
brengsek tuh orang, kurang ajar istri. Sabar. Nanti aku hajar dia biar bertobat. Enggak. Tuhan selalu tegur kita. Supaya apa? Kita semakin naik. Amin. Kita semakin berjalan makin terang sampai rembang tengah hari. Itu anak Tuhan. Terus bertobat terus. Ya. Kalau enggak, jangan-jangan kita belum ketemu Tuhan. Jadi pertama, ciri orang yang andalkan Tuhan. Orang yang beri korban yang berkenan kepada Tuhan. Apa? Hati yang remuk. Yang mau selalu bertobat. Selalu cari perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia. Ini persembahan yang berkenan sama Tuhan. Dan orang kayak begini kalau memberi nggak tanggung-tanggung. Prinsipnya orang kayak begini, kalau beri. Enggak. Jangan beri yang enggak. Gitu loh maksudnya. Gitu loh. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-8. Mazmur 20. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah. Apa artinya bermegah di sini? Dalam nama Tuhan. Bangga. Ya. Bermegah di sini dari kata Ibrani. Nggak usah sebut lah ya bahasa kata Ibraninya. Pusing semua nanti. Bermegah di sini adalah ungkapan penuh keyakinan dan semangat. Iman yang teguh. Yakin karena punya pengalaman sama Tuhan. Nah ini. Kalau kita cuma teori doang. Teori pasti hidupnya. Jadi, makanya gini. Orang Kristen yang gak percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Hanya percaya Alkitab berisi firman Tuhan. Itu orang Kristen liberal. Dia bisa izinin LGBT diberkati di gereja. Yang kayak gitu-gitu dah ya. Pasti gak ngalami kuasa Tuhan. Kenapa? Karena dia gak percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Hanya berisi firman Tuhan yaitu sepanjang kalau gak boleh membunuh, itu firman Tuhan. Kalau yang lain berbuat mujizat, Tuhan menyertai kamu, Tuhan berjalan di hadapan kamu, alah teori. Orang itu gak akan ngalami Tuhan. Tapi waktu kita percaya firman Tuhan seperti yang apa kata Alkitab, kita hidupi itu, kita akan lihat loh Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Nah itu seperti siapa? Seperti Daud. Waktu dia lawan Goliat, Bapak Ibu. Apa kata Daud? Kamu datang dengan lembing, dengan pedang. Aku datang di dalam nama Tuhan semesta alam. Itu kata-kata yang sama dengan ini. Bapak Ibu kalau lihat di konkordansi, ayat ini ayat 8, Mazmur 20 itu larinya ke 1 Samuel 17. Ya, merujuk kepada waktu Daud itu memegahkan Tuhan. Dia bangga sama Tuhan. Kenapa? Karena dia punya pengalaman. Kenapa kakak-kakaknya yang, Bapak Ibu tahu nggak? Waktu Daud itu melawan Goliat umurnya berapa? Coba tebak. Berapa? 15. SMA kelas 1 lah. Lawan siapa? Goliat itu bukan tentara biasa. Dia pemimpin pasukan juga. Dan dia sudah pengalaman perang. Umurnya kira-kira 30 sampai 40 tahun. Kalau prajurit ya mungkin masih muda 20-an. Tapi ini sudah pemimpin pasukan. Itu sekitar 30 sampai 40. Kuat-kuatnya dia. Jadi anak kecil ini. Ya kan. Anjing ini katanya. Tapi lupa dia. Kakaknya si Daud itu gede-gede loh. Tapi takut. Kenapa? Badan gede tapi gak punya pengalaman sama Tuhan. Kenapa? Karena gak setia dalam perkara yang kecil. Papanya punya domba cuma 2-3 ekor. Disuruh, Pak, aku badannya gede cuma jaga 2 ekor domba. Gak worth it, Pak. Kalau jaga yang sekampung gitu loh. 2-3 ekor gak ada artinya. Ya udahlah, Daud kamu ya siapa? Jaga. Cuma 2-3 ekor setia. Jangan bilang aku cuma PKS Pak, 2-3 ekor jemaatku. Jangan bilang begitu. Jalani dengan setia. Waktu kita setia memberi makan domba-domba yang Tuhan percayakan. Rawat domba-domba yang Tuhan percayakan. Nanti kita akan lihat. Ketemu Goliat. Tapi jangan takut, pasti menang. Ya. Nah, jadi Goliat punya pengalaman. Di dalam 1 Samuel 17 ditanya sama Raja Saul. Apa modal lu? Lu berani lawan Goliat. Rajaku.
Waktu saya jaga 2-3 domba, kambingnya papaku. Ada singa, ada beruang. Aku lawan mereka, aku bunuh mereka. Tuhanku menyertai aku. Makanya dia berani lawan Goliat. Kenapa? Terbukti pada masa kesesakan Tuhan setia bela saya. Karena itu dia pede. Ini orang yang memegahkan Tuhan. Saya jadi ingat dulu ya saya. Waktu mahasiswa, ya lebih tua dari Daud sedikit sih. Ya, kira-kira 18 tahun lah kira-kira ya. Saya tuh pernah terima tantangan mama saya. Mama saya waktu itu belum Kristen. Mama saya kan tahun 2005 bertobat gitu ya. Makanya saya jadi pelayanan Mandarin. Nah, jadi dia itu, saya masih mahasiswa. Saya pelayanan, sound system, angkat-angkat. Ya waktu itu ke PLN Gambir. Jadi saya suka minta duit mama untuk lebih gitu ya. Karena saya mesti ongkos pelayanan kan makan siang. Dulu kan pelayanan gak ada PK ya. Gak ada persembahan kasih, gak ada. Persembahan kasihan aja juga gak ada. Jadi pokoknya semangat gitu ya melayani Tuhan. Ya pokoknya gitulah gitu. Ya makan siang ada Pak, makan siang ada. Oh, terima kasih. Nah jadi saya melayani, saya minta mama duit lebih. Mama bilang, kamu ini melayani Tuhan Yesus. Katanya Tuhan Yesus gembala kamu. Iya kan? Tapi kamu minta duit sama mama. Mama dapat duitnya kan bukan dari Tuhan Yesus. Mama sembahyang sama ya agama lain lah yang mama saya. Saya sembahyang sama itu. Dewa mama berkati mama. Mama berkati kamu berkati Yesus. Wah salah ini gak bener nih. Loh mestinya kamu melayani Yesus minta berkat dari Tuhan Yesus dong. Katanya Tuhan Yesus gembala kamu. Kok mintanya sama mama? Sekali 2 kali belum kerja saya. Gak berani. Pak lama-lama panas saya. Oke mak gak apa-apa. Firman Tuhan berkata adakah ibu yang melupakan anaknya? Sekalipun ada aku sekali-kali tidak akan melupakan kamu. Oke mak. Saya gak akan minta uang jajan sama mama. Oke sekalian. Uang kuliah juga jangan minta sama mama. Loh kok jadi gede duitnya nih sekarang. Ya iya dong. Buktiin dong jangan cuma minta uang jajan. Minta uang kuliah sama Tuhan Yesus. Oke mah gak apa-apa. Wah sejak itu saya berdoa sungguh-sungguh. Tuhan aduh bener-bener. Saya gak minta lu sama orang Tuhan. Saya mau minta sama kamu kasih kerjaan Tuhan. Berdoa. Makin sungguh-sungguh. Jadi masalah buat kita makin sungguh-sungguh. Ya. Habis itu satu hari saya mesti ikut PAI. Namanya pendalaman akar iman. Sekarang SPK di rumahnya Kak Sofyan. Nah jadi saya biasa naik Metro Mini dari Pademangan. 100 perak mahasiswa. Jadi waktu itu hujan. Aduh kalau hujan saya mesti naik bajai. Itu 1.000 lebih. 1.300, 1.200. Aduh kan saya belum kerja gak ada duit. Jadi mesti hemat. Jadi saya berdoa Tuhan apa gak usah pergi aja deh ya. Ada persembahan lagi nanti di situ kolektif. Bagaimana nanti makin boros. Off dulu deh ini. Nah di situ ingat. Firman Tuhan berkata manusia hidup bukan hanya dari roti. Manusia gak bisa hidup. Benar-benar hidup. Hanya dengan makan makanan jasmani. Tapi dia juga harus makan. Apa yang keluar dari mulut Tuhan. Firman-Nya. Rema. Bukan sekedar baca Alkitab. Baca Alkitab harus. Umatku binasa gak mengenal kebenaran. Tetapi kita perlu dengar suara Tuhan lewat firman yang kita pelajari. Nah waktu saya berdoa itu tiba-tiba saya dengar dalam hati saya. Ada suara bilang begini. Takui bagian kamu taat. Bagian aku memberkati kamu. Gak taunya ada ayatnya itu di Maleakhi. Ya, saya gak tahu. Setahun kemudian Kak Edi khotbah ayat itu. Kaget saya. Ya, Tuhan itu luar biasa. Waduh langsung saya semangat. Puji Tuhan. Tuhan berkati saya. Bagian saya taat. Saya mandi. Gak apa-apa naik bajai, kecil uang bajai. Pokoknya Tuhan berkati saya. Begitu saya selesai mandi keluar rumah, hujan berhenti. Waduh puji Tuhan, naik Metro Mini. Nah sampai di situ, sampai di rumah Kak Sofyan, selesai PAI, ada kolekte kan. Saya berdoa lagi, Tuhan berapa Tuhan? Goceng. Hah? Goceng, habis dong duit gua. Ya kan, tinggal uang receh-receh, gimana dong besok nih? Ya udahlah, kalau mau ikut Tuhan ikut. Enggak, jangan ikut yang enggak gitu ya. Jadi ya udah. Jadi saya udahlah kasihlah langsung. Habis kasih pulang, waktu itu saya ada rumah di Taman Sari sendiri. Saya berdoa lagi lebih sungguh-sungguh Tuhan. Saya enggak akan minta lu sama orang Tuhan. Saya akan lihat Tuhan bagaimana kamu memberkati saya ya.
Kalau sampai saya nggak ada duit nih Tuhan, duit udah tinggal recehan nih. Kalau nggak ada duit lagi Tuhan, saya ke kampus Atma Jaya, di situ saya akan jalan kaki loh Tuhan. Biarin deh Tuhan, dulu saya memang agak hitam karena sering kejemur jalan kaki banyak ya. Tapi Tuhan ajaib loh. Itu hari Jumat ya, malam. Sabtu saya komsel di rumah Murni. Komsel, tumben itu PKS-nya bilang begini. Hari ini nggak ada khotbah. Yang dapat berkat dari Tuhan bersaksi. Yang ada masalah ceritain masalahnya nanti kita doain. Wah jadi semua giliran. Purnama di sebelah saya. Terus bersaksi ada yang minta didoakan gitu. Nah giliran saya cerita. Puji Tuhan mulai hari ini saya dipelihara Tuhan. Langsung Purnama colek saya. Lu udah kerja ya? Kerja di mana? Kantor akuntan. Ya, kan kita kuliah di kantor akuntansi gitu ya. Saya diem-diem aja senyum-senyum. Pas pulang ini PKS saya. Wih sini wih, tutup pintu. Terus dia kasih saya amplop. Loh ini apa nih? Gue dapat berkat dari Tuhan. Terus gue tanya Tuhan buat apa? Dia bilang kasih takwi. Lihat. Pas duit saya tinggal receh. Tuhan kasih saya duit. Bukan cuma sekali. Ini orang nih PKS saya dulu. Makanya PKS mesti banyak berdoa juga. Supaya peka gitu dengar suara Tuhan. Ya. Tahu pergumulan anggota selnya gitu loh. Iya kan. Saya tuh 2 kali lu pas duitnya udah mau habis. Dia kasih lagi. Nih kata Tuhan kasih lu lagi nih. Aduh pas banget gitu loh waktunya. Tuhan kita hidup loh. Amin loh. Dia lihat kita loh. Mata Tuhan menjelajah seluruh dunia. Untuk mencari orang yang bersungguh hati kepadanya. Supaya dia limpahkan kekuatannya kepada orang itu. Itu Tuhan kita. Jadi yang kedua itu namanya bermegah dalam Tuhan. Yang ketiga. Orang yang bermegah dalam Tuhan. Yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang tahu berterima kasih. Orang Chinese paling pantang. Wang en fui. Artinya apa? Lupa membalas budi. Ya, pantang tuh orang Chinese. Ya. Nah jadi apalagi anak Tuhan gitu maksud saya. Mazmur 20 itu gak bisa lepas dari Mazmur 21. Mazmur 20 doa sebelum perang. Mazmur 21 doa setelah perang. Dan Tuhan beri kemenangan kepada Daud. Kita lihat dalam Mazmur 21. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mulah raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya. Dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Haleluya. Ya. Jadi orang yang diselamatkan Tuhan, pasti dia akan sungguh-sungguh bersyukur sama Tuhan. Orang yang lahir baru dia akan terus ingat kebaikan Tuhan. Ya, itu kasih mula-mula. Pertama kali dia mengalami jamahan Tuhan, tapi bukan berarti kasih mula-mula itu yang paling top dalam hidup kekristenan, bukan. Hidup kekristenan itu berjalan makin hari makin dalam bersama Tuhan. Jadi mestinya kalau kita sudah 5 tahun sama Tuhan, berjalan sama dia, kita mesti punya pengalaman akan kasih Tuhan, akan kuasa Tuhan yang jauh lebih daripada itu lagi. Ya, nah jadi seperti Daud, dia mengalami banyak pengalaman sama Tuhan. Mazmur sampai 150. Ya, pengalaman dia sama Tuhan itu banyak. Entah saat duka, entah saat suka, Tuhan bersama dia. Ya, karena itu dia selalu ingat untuk mengucap syukur sama Tuhan. Tapi ada juga orang Kristen, orang yang percaya Yesus yang beriman, tapi imannya iman sementara, bukan iman yang menyelamatkan. Imannya apa? Tuhan, aku susah nih Tuhan. Aduh tender nih penting nih Tuhan. Kalau nggak tender nih hancur nih. Kalau gue nggak menang tender nih Tuhan, aku doa puasa deh. Begitu menang tender, haleluya, puji Tuhan. Habis itu lupa lagi sama Tuhan. Sakit, waduh berdoa. Sembuh, lupa sama Tuhan. Ada gak contoh orang begitu di Alkitab? Ada. Siapa? 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan. Ya kan? Di dalam Lukas 17 tuh. Ayat 15 sampai 19. Ada loh orang-orang yang kayak gini nih Kristen. Ya. Jadi mereka ini nih adalah orang kusta. Orang kusta itu sangat gak bisa bergaul, gak bisa deket-deket sama orang normal. Mereka pakai baju dan harus teriak
Apa tau gak kalau jalan? Supaya orang tahu dia ini kusta. Najis, najis. Bukan katain orang najis, dianya najis gitu maksudnya. Jadi orang supaya jauh-jauh. Seperti itu loh. Lalu mereka berseru. Ya. Mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mereka teriak, berseru. Jadi gak mungkin ngomong pelan-pelan. Mereka berteriak. Mereka percaya sama Kristus. Ini Mesias nih, anak Allah yang hidup. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka gak langsung, mana Tuhan kok gak sembuh disuruh perlihatkan, gak boleh nanti kita diomelin sama imam-imam, gak boleh deket-deket sama imam, kita kan najis. Mereka percaya, oh ya aku percaya, jalan. Walaupun belum sembuh loh. Mereka punya iman sama Tuhan Yesus. Mereka jalan, dalam perjalanan mereka sembuh. Ya kan? Terus apa yang terjadi? Yang 9 lupa. Haleluya. Wah udah sembuh. Lupa sama Tuhan. Pesta dia. Tapi yang satu. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh. Kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur proskuneo di depan Yesus. Dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang 9 itu punya iman? Yes. Tetapi imannya tidak menyelamatkan mereka. Orang Kristen, apapun yang terjadi, dia akan selalu mengucap syukur sama Tuhan. Karena dia tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu yang dihadapi untuk mendatangkan kebaikan. Hanya kebaikan buat dia. Walaupun dia belum alami, dia akan mengucap syukur. Ini ciri orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. 1, hati yang terus bertobat. 2, bangga sama Tuhan karena dia percaya firman Tuhan ini kebenaran. Karena itu dia mau sungguh-sungguh komit untuk menjadi pelaku firman. Bukan hanya jadi pendengar firman. Dan dia akan lihat Tuhan semakin nyata dalam hidup dia. Dan yang ketiga, orang yang mengandalkan Tuhan akan terus bersyukur sama Tuhan. Apapun yang terjadi. Pesan firman Tuhan hari ini. Tuhan adalah satu-satunya sumber pengharapan akan kemenangan dan keselamatan dalam hidup. Gak ada yang lain. Hanya dekat Tuhan. 2, orang yang mengakar dalam kasih Tuhan akan mengandalkan dan memegahkan Tuhan dalam hidupnya. 3, orang yang andalkan Tuhan, hidupnya akan penuh dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita berdoa. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini. Ada yang mungkin mengalami masalah perekonomian, masalah kehidupan, mungkin depresi. Mungkin ada juga dari Bapak Ibu yang merasa, Tuhan aku percaya, tapi mana Tuhan? Kenyataannya janji, aku tidak melihat, aku mengalami kesusahan demi kesusahan. Bapak Ibu jangan lupa, di dalam Mazmur juga ada kejadian seperti itu, namanya Asaf, Mazmur 73. Dia berkata, Tuhan, aku percaya lu sama kamu. Aku gak berbuat dosa lu, aku gak hidup dalam dosa. Tapi kenapa aku seperti orang kena hukum, banyak masalah. Dia gak lihat Tuhan itu nyata dalam hidup dia. Mungkin juga ada yang seperti itu di tempat ini. Tapi Asaf berkata, sampai dia datang ke hadapan Tuhan. Masuk ke hadirat Tuhan. Baru dia mengerti. Oh Tuhan, sediakan yang baik buat dia. Tetapi buat orang-orang yang tidak ingat sama Tuhan. Kelihatannya baik, kelihatannya bagus. Tetapi ujung hidup mereka binasa. Hari ini apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin orang lain gak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu loh. Tuhan melihat lu kita semua. Tuhan dengar doa kita loh. Waktu kita teriak. Waktu kita menangis sendirian.
Tuhan dengar. Dan dia mau nolong kita. Mari kita datang ke hadapan dia. Kita nyanyikan lagu ini kalau boleh dari awal. Kekuatan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Musik saja, musik saja. Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Matamu menjelajah Tuhan seluruh tempat ini. Kami percaya Tuhan. Kami butuh suaramu, kami butuh tanganmu. Tapi terlebih kami butuh kehadiranmu Tuhan dalam hidup kami. Bapak Ibu Saudara-saudara yang ingin datang dan berkata, Tuhan ini aku Tuhan, aku butuh Engkau. Aku ingin mengandalkan Engkau lebih lagi Tuhan. Ampuni Tuhan kalau saya sering mengandalkan kuda, kereta. Apa yang dianggap oleh dunia adalah sebuah kekuatan pengharapan. Tapi hari ini Tuhan aku mau bertobat. Aku mau hanya mengandalkan Engkau saja. Yang mau berkata seperti itu, yang mau berdoa seperti itu, taruh tangan di dada. Dan berdoa bersama dengan saya saat ini. Tuhan, Kau lihat Tuhan, tangan-tangan yang ditaruh di dada. Kami penuh dengan kelemahan Tuhan. Hari ini Tuhan Kau sucikan hati kami. Buka mata kami supaya kami tidak ada berhala dalam hidup ini. Bukan uang. Bukan status. Bukan kekayaan, bukan pujian orang, bukan Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Ampuni dosa kami. Bersihkan kami dari segala berhala Tuhan di dunia ini Tuhan. Segala percabulan, segala kecemaran, segala keserakahan sama dengan penyembahan berhala. Kalau itu ada, Tuhan Kau angkat, Kau buang semua Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu dengan iman percaya. Kau melihat hati kami Tuhan. Hati yang remuk Tuhan tidak pernah Kau pandang indah. Tuhan, hanya Engkau harapan kami. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Dan kami percaya sesuai dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau jamah Tuhan sekarang Tuhan. Orang-orang yang taruh tangan di dada Engkau jamah, Engkau penuhi mereka dengan Roh-Mu. Engkau lawat mereka Tuhan. Tuhan, biar kami seperti orang kusta yang satu orang itu Tuhan. Pada saat Engkau berfirman, mereka belum merasakan apa-apa. Tapi pada saat mereka taati firman-Mu, pada saat mereka berjalan pergi, mereka disembuhkan Tuhan. Demikian juga kami Tuhan. Saat ini kami berdoa, kami minta pertolongan-Mu. Kami percaya Tuhan, kami bertobat dari semua dosa penyembahan berhala kami. Dan kami percaya Engkau jamah, Engkau dengar, Engkau jawab doa kami sekarang. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima Tuhan jawaban doa kami.
Dan kami percaya saat kami keluar Tuhan, Kau pulihkan kami. Engkau lawat kami. Di dalam nama Yesus, semua yang terima jawaban atas doanya, di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati.